Di bagian muka itu beda-beda. Kulit pipi sama pelipis mata lebih tipis mana? Nah itu ya, itu jadi hindari area mata. Jadi tetap seperti ini di bawah kantung mata. Kalau di bawah hidung boleh ya. Kalau untuk mengurangi baunya baru pakai susu apa kek gitu ya, untuk mengurangi baunya. Karena kita nggak pakai pengharum produknya, benar-benar natural. Dan plusnya produk dari ini tidak ada di Tiens Group negara lain, hanya ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau sudah 10 menit, ini indikatornya bukan dilihat dari ini ya, bukan dilihat dari kering, tapi waktu. Cara pembersihannya adalah kalau pakai sponsnya itu dibasahi dulu, ya biar lembab, kemudian ditap-tap. Jadi bukan langsung ini mau dibersihin langsung gini-gini. Kenapa? Itu akan menimbulkan tingkat iritasi yang lebih tinggi, sensitif nanti. Lah udah agak kering langsung ditarik-tarik, ya udah kasar nanti kulitnya. Jadi tekniknya harus dipahami juga, tap-tap dulu wajahnya biar lembab semuanya, baru dibersihin. Silakan. Nah, di tap-tap seperti itu ya. Semuanya dulu baru dibersihin. Wah, itu boleh nih, plus ya, pijat ya. Plus. Bayarnya beda. Ini cara membersihkannya ya. Boleh, saya sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, dari sana dulu ibu yang kerudung pink. Oh, satu lagi, ini aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Ini boleh digunakan. Ibu hamil dan menyusui boleh. Mau tanya, di sini komposisi kan ditulis wheat stock itu tepung beras atau tepung gandum? Oke. Kalau wheat itu adalah gandum. Kalau oriza itu adalah padi. Kenapa kita tidak menggunakan gliserin? Kenapa tidak menggunakan PEG? Ini yang ada sering ada glycerol. Ini yang sering ada di sediaan kosmetik atau skincare untuk menyatukan bahan-bahan ekstrak kayak ekstrak getah hijau, vitamin E. Kita hanya menggunakan wheat starch sama oriza starch ini. Bahannya dari gandum dan padi, ya. Jadi benar-benar lihat di komposisinya tidak ada bahan yang selain dari bahan natural. Ya, nanti kalau penasaran beli ke toko Alfamart, gimana satu produk. Lihat komposisinya, tidak akan ada yang sama ya. Kalau sama bukan produk dari Tiens tuh, ya itu bukan buat Tiens Indonesia ya. Sudah? Oh belum bersih nih, belum bersih ya. Nah kalau misalkan ada yang tadi nggak suka dengan bau herbalnya dari spirulina ini, boleh dihindari untuk di bawah hidung, karena kalau misalkan yang sensitif, pas begitu ditaruh di bawah hidung langsung mual karena baunya masih alami ya. Kecuali ditambah dengan susu tadi, boleh susu yang dari beruang, susu kuda, susu sapi, silakan ya. Ada lagi yang bertanya sambil menunggu dibersihin? Silakan. Pokoknya keluar dari sini siap jualan, siap omsetnya naik, siap? Siap. Oke, tepuk tangan untuk Kota Surabaya ya. Gak harus overclaim kok, yang penting paham produknya, jualannya pasti laku. Yang overclaim itu apa? Karena nggak paham produknya, bener nggak? Cari jalan singkat gitu. Nah, jadi kalau paham produknya, tahu cara pakainya, itu akan laku laris. Nah, kenapa sih hasilnya salah? Cara salah, penggunaan salah, hasilnya pun salah. Proses tidak membohongi hasil. Ya, ingat itu rumus hidup. Proses tidak membohongi hasil. Anda malas, hasilnya pun ya gitu-gitu aja. Ya, Anda giat, Anda rajin, ekstra dari orang lain, pasti lebih cepat hasilnya. Ya, dalam hal apapun itu. Seperti hal ini, main asal aja, main tempel, kemudian waktunya juga sampai pagi, sampai kita bangun tidur itu, ya pasti hasilnya pun nggak sesuai. Malah yang ada malah kulitnya cepat keriput dan kendur, ya. Jadi itu, cara salah, hasilnya pun salah. Dosis salah, hasilnya pun salah. Silakan Pak Imam. Kalau ini kan biasanya ini Pak, kalau kita di Google kan sering lihat anak di usia 5 tahun pun mereka pakai masker spirulina ya. Jika misalkan
ada anak di usia 5 tahunan, mereka mungkin orang tuanya bereksperimen gitu Pak. Memakaikan pil namaste untuk anak 5 tahun bahaya atau tidak? Karena kalau ini kan batasannya 11 tahun ya ke atas ya Pak. Itu aja mungkin. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Imam. Yang saya rekomendasikan adalah betul dari 10 tahun ke atas. Kenapa? Karena dari 10 tahun ke bawah, satu, tingkat sensitivitasnya lebih tinggi. Kedua, perbaikan kulit pada anak usia di bawah 10 tahun itu lebih cepat. Contohnya anak kecil misalnya kena goresan, seminggu dia bisa hilang goresannya tanpa dikasih krim apapun. Itu bedanya. Yang kedua, risiko untuk sensitivitas terhadap bahannya. Makanya tidak disarankan yang di bawah 10 tahun. Di atas 10 tahun itu boleh dengan catatan pemberiannya tipis, tidak tebal. Ya. Jadi jangan sampai bayi dikasih ini, jangan. Ya. Jadi cari amannya adalah efektifnya di atas 10 tahun. Itu ya Pak Imam ya. Ini kita sudah dibersihkan. Nah, kita kan ada Dewi Pink nih. Ada Dewi Pink Climax dari Celestia. Gimana sih cara membedakan ini dengan masker spirulina? Berarti ini nggak kepake dong? Bukan nggak kepake, dilihat lagi dari jenis kulitnya. Kalau kulitnya lagi bermasalah, minyaknya produksinya banyak, kemudian juga jerawatannya itu sering, datang lagi gitu ya. Nah, kan pemakaian masker yang direkomendasikan itu adalah paling bagusnya itu direkomendasikan seminggu 2 kali, maksimal 3 kali, itu udah maksimal banget. Jadi caranya gimana untuk kulit yang bermasalah? Seninnya menggunakan masker spirulina, hari Rabu atau Kamisnya menggunakan Dewi Pink. Kayak gitu. Tidak disarankan menggunakan masker secara bersamaan di hari yang sama. Itu tidak disarankan. Apalagi dicampur. Ini dicampur dengan masker itu tidak disarankan. Ya, nanti malah beresiko ke kulitnya. Jadi kalau mau diselang-seling waktunya. Ya, kalau kulit normal bisa nggak? Bisa. Kulit normal. Jadi nanti pakainya tipis aja. Kalau pakai Dewi Pink, terus pada saat dipakai ini itu terasa hangat dan panas, itu bukan produknya yang jelek, itu memang efek alami dari Dewi Pink. Kenapa? Karena di dalamnya ada jahe. Jahe itu apa bahasa Inggrisnya? Ginger kan? Nah, ginger ini jahe sama ada kalamin. Jadi ini efek alami. Kalau Anda nggak belajar produknya, gimana Anda mau jual? Pas begitu Anda nggak belajar produk, ada yang komplain, Anda kabur. Wah, disangkanya produknya jelek. Taunya bukan produknya yang jelek, tapi saya nggak sebut ya. Nah, sampai sini semoga sudah paham. Silahkan. Mau tanya, ya nyambung sharing Bapak yang barusan, kalau kulitnya sensitif bisa dikombinasi dengan Dewi Pink. Itu kan tadi satu saset itu bisa untuk 2-5 kali pemakaian ya. Ketika sekali pemakaian kan masih ada sisa. Berarti itu ditaruh di tempat yang freezer atau di kulkas biasa. Terus kalau nanti pakai lagi itu caranya gimana untuk supaya biar masker itu cepat nyampur nih? Atau pakai air biasa atau air hangat? Mungkin itu pertanyaan saya. Pakai air wudhu Mas. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Kalau misalkan ini kan hanya untuk 3 kali itu normal ya, 3 kali normal. Tapi kalau misalkan balik lagi permukaannya lebar lebih luas, bisa hanya 2 kali. Nah, kalau ada sisanya gimana? Ini kan bisa disobek nih yang pertama, kita naruh cuma secukupnya. Sisanya ini kan tinggal ditutup lagi. Ini kadaluarsanya kalau sudah dibuka tutup seperti ini bukan 2023, tapi 6 bulan dari semenjak dibuka. Oh, 6 maksimal 6 bulan. Oh, Ini tinggal ditutupnya, tinggal diklep aja seperti ini karena dalamnya aluminium foil. Mau pakai strapless atau apapun silakan. Cara penyimpanannya bukan di kulkas. Di kulkas kemungkinan akan menggumpal karena ada vitamin E-nya. Vitamin E itu basisnya atau dasarnya adalah minyak. Kalau Anda taruh minyak di dalam kulkas, menggumpal, apalagi ini ada tepungnya. Ya. Jadi taruh di suhu kamar di bawah 30 derajat. Ya, di suhu kamar, asal jangan di luar aja yang lebih dari 30 ya nanti rusak ya. Dan warnanya kalau yang tadi sudah lihat ya, makanya daripada penasaran beli habis ini. Warnanya tidak sama dengan warna yang serbuk dari suplemen. Ini ada putih-putihnya. Ada putih-putihnya, tapi bukan keputihan ya. Ada putih-putihnya. Ini ada putih-putihnya. Terus dari teksturnya, ini tidak sehalus yang suplemen. Ini agak kasar. Ya, agak seperti scrub. Makanya nanti harus beli biar bisa dicium aromanya, dirasain ininya gitu ya, teksturnya.
Sendiri. lebih halus mana, ya gitu. Tapi jangan sampai diicip, nggak usah diicip ya. Langsung ke muka Tangan aja. nasi goreng ya. Sudah paham ya Mas ya? Ya, terima kasih. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan lagi Pak. Boleh, 5 lagi juga boleh, silakan. Aduh. Kan gini apa namanya? Orang kalau jerawatan itu kan bukan karena faktor luar ya, bisa jadi dia mungkin dietnya nggak lancar, suka makan pedas, akhirnya timbul toksin yang muncul di jerawat. Ketika di masker pakai itu, berarti kan pencerahannya kan juga harus beresin gitu. Seperti itu ya? Pakai produk dari dalamnya juga seperti itu ya Pak ya? Sekarang saya balik tanya, kalau saya jadi konsumennya bertanya hal seperti itu kepada Masnya, apa yang Mas rekomendasikan ke saya? Jadi saya pertama saya tanyain faktor jerawatnya kenapa? Mungkin dietnya nggak lancar, suka makan pedas, berarti kan Ya, saya makan gak teratur Mas, setiap hari makan Indomie, ngerokok, olahraga jarang. Mas mau gimana ngasih ke saya? berarti kami sarankan untuk detox di pencernanya dulu. Pakai apa? Pakai citosan 3x3, terus pakai zinc, terus pakai yang namanya spirulina. Spirulina. Nah, Sudah sama kita, kalsium. sudah kejawab. Berarti Mas fokus di luar apa di dalam? Fokusnya ke dalam dulu berarti ya. Sudah kejawab kan? Nah itu jawabannya, tepuk tangan buat Mas. Pada saat ada yang konsultasi dengan Bapak Ibu, ternyata dia berjerawat, kemudian bermasalah kulitnya, terus bertanya lagi, misalkan, ini saya boleh nggak pakai masker spirulina, atau saya diobatin dulu dalamnya. Yang saya bilang tadi, kalau mau hasilnya seirama, berbarengan, boleh dua-duanya. Pencernaan sehat akan terlihat dari kulit luarnya, salah satunya. Jadi kalau pencernaannya itu jorok, ya, nggak sehat, kelihatan kok mukanya itu nggak sehat gitu, nggak fresh, pucet gitu ya. Meskipun cantik, putih, ganteng, tapi kalau pencernaannya jorok, minum alkohol, nggak pernah olahraga gitu ya, makan makanan berminyak, kelihatan mukanya itu nggak fresh. Maka dari itu, kalau mau berbarengan dua-duanya, dalam dan luar. Kalau mau fokus dalamnya dulu, ya silakan, monggo nggak apa-apa. Tapi saran saya jangan fokus keluarnya dulu. Ya, saran saya adalah dua-duanya, pakai maskernya juga dan pakai suplemennya. Supaya apa? Hasilnya pun dua-duanya seimbang. Ya. Dan jangan lupa pada saat merekomendasikan produk itu edukasi juga masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat yang seimbang. Jangan hanya difokuskan dengan produk, tapi tidak disaranin, Bu, minum air putih yang cukup ya, supaya tetap sehat, minimal sehari 8 gelas ya. Terus olahraga minimal seminggu sekali. Ini harapannya mau diet misalkan ya. Harapannya mau diet, minum caceti, olahraga kagak, makan tiap hari banyak, porsinya 2 kali. Hasilnya tidak akan efektif. Percaya sama saya, yang ada nanti dikomplain ya. Wah, ini bohong. Ya udah. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tidak menyarankan untuk hal-hal yang lain yang bisa mendukung kesehatan customernya ya. Jadi berikan informasi itu jangan pelit-pelit ya, berikan yang plus-plus. Kita juga cari hotel yang plus-plus kan. Ya. Maksudnya plus ada AC-nya, ada TV-nya, ada sarapan paginya gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang demo. Nah, kalau misalkan ini kan hanya sampai masker doang. Hari ini kita tidak ada Celestian series karena khusus masker aja. Nah, ini sudah ada 2 tipe jenis kulit yang berbeda. Tadi sensitif, kering, yang ini berminyak. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, mic-nya boleh dikasih? Mic-nya? Mbak siapa namanya? Dia. Boleh berdiri, dokter Dia? Begini dong. Dokter Dia habis minum cangceti ya? Tadi kayaknya besar. Bajunya sama soalnya bajunya, benar nggak Pak Rudi? Lihat nggak tadi? Mirip ya? Saya kira habis minum cangceti 1 box. Gimana tadi rasanya pada saat dipakein masker spirulina? Apa sih yang dirasain? Tadi itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang paling nonjol dari baunya tuh nggak seberapa bau amis kayak spirulina vitamin yang biasanya. Terus nggak gampang kering. Biasanya kan kalau pakai masker spirulina yang suplemen itu kan baru mungkin 1 menit itu udah kering banget, udah ketat, atau kalau ketawa biasanya tuh udah pecah semua. Kalau ini tuh tadi kan udah kena AC, kena apa, udah 5 menit tapi itu nggak kering sama sekali. Terus pas udah dibilas itu kayak kenyal gitu Pak. Kayak kenyal ya? Iya. Dari baunya gimana? Menyengat atau lebih soft?
Lebih soft sih, Pak. Lebih soft. Iya. Berarti selama ini pernah menggunakan yang dari suplemen? Iya, pernah. Nah itu maksudnya tujuan supaya ada perbedaan, bukan hanya dari saya yang berbicara terus-terusan, tapi harus dirasakan, ya. Tepuk tangan buat mbaknya, ya. Silakan dulu kembali. Tenang, nanti dikasih hadiah gratis masker spirulina, ya. Jadi pasangan kasih lagi. Silakan Pak, berdiri. Oh, sudah berdiri Pak ya? Yang berdiri bapaknya aja ya. Silakan. Namanya siapa? Terus gimana nih testimoninya? Nama saya Melki. Kalau pakai yang spirulina suplemen itu saya bagian sini tarik kering. Juga kalau masalah bau sih nggak terlalu lah, cuma lebih soft yang ini daripada yang suplemen. Waktu sudah selesai sampai keluar keringat di sini perasaan saya. Waduh, pakai perasaan juga, Pak. Jadi Baper Pak ya? waktu lepas selesai kayak ada yang menetes. Wih. Keluar saya nggak tahu. Jangan-jangan dari kuping, jangan bukan. Karena kulit saya tuh udah dari SMP itu memang termasuk sensitif dalam artian ruangan AC dingin kayak apa, kalau di luar mendung atau hujan udah keringetan sini parah. Pasti parah. Jadi kesimpulannya bagus apa bagus? Bagus banget. Bagus banget. Oke, kita berikan plus yang luar biasa lagi buat Mbak dan Masnya, ya. Nah, untuk apresiasi dari saya, kita akan berikan gratis masker spirulina yaitu 1 saset. Ya. Silakan diberikan oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi, 1 saset ya. Saset. Yang lain nyiri ya beli makanya habis ini ya. Oh, kira 1 bungkus oh. 1 saset. Oh, bisa kira 1 bungkus. untuk Settingan tempat lain ya. Ya. Di depan sudah ada stokis yang ready. Jangan sampai stoknya kehabisan atau inden atau nunggu lagi ya. Stoknya cuma sedikit loh. Oh, silakan kita foto dulu ya. Mana fotografernya? Ini kan pinggir. Oke, ayo foto. Trennya. Nanti ya. Oke, fotonya jangan lama-lama soalnya nahan perut nih. Ngap nih. Oke. Oke, tepuk tangan dulu deh buat yang semuanya malam ini ya. Keren-keren. Ya. Atau Bapak mau di ini? Mau demo silakan. Tapi demo sendiri ya. Nah, itu tadi sudah langsung dirasakan perwakilan ya dari Mbak sama Masnya. Jadi bukan hanya dari teorinya, tapi prakteknya pun tadi sudah dirasakan. Yang penting caranya benar, aturan pakainya benar, hasilnya pun akan Benar. Caranya salah, dosisnya salah, Hasilnya pun salah. Nah itu sesi tanya jawab saya tutup ya, saya close karena sudah malam juga. Dan sebelum saya mengakhiri sesi saya akan panggilkan para city level lecturer atau para trainer lokal yang ada di Kota Surabaya. Ya, silakan boleh ke depan. Yang tadi ikutan training atau yang sebelumnya boleh ke depan. Silakan boleh ke depan ya. Yang ikut training kemarin. Yang kemarin sama tadi pagi ya. Tadi siang. Ibu Nunung, Pak Sis, Pak Om. Oh cuma 6 ya. Oke, yang sisanya yang lainnya tidak bisa hadir. Tadi ada banyak, ada Dokter Dia, ada Pak siapa tadi istrinya? Nah ada banyak, tapi ini perwakilan. Inilah wajah-wajah yang nanti akan mengisi seminar-seminar atau training yang ada di wilayah Kota Surabaya. Bukan berarti nanti saya nggak hadir lagi. Insya Allah nanti saya hadir kolaborasi dengan Bapak Ibu ini ya. Tapi kalau misalkan nanti Pak Rudi dan Bu Wira membutuhkan seminar ataupun training, karena beliau-beliau ini sudah paten, sudah mantap ilmunya, jadi mereka sudah paham lah ya. Nanti akan mengisi ada dari Bapak siapa? Oke, kalau gitu kenalan dulu, boleh kasih mic-nya? Boleh kenalan, namanya siapa, peringkatnya apa? Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arjudin, latar belakang saya seorang paramedis dari Muncar Banyuwangi, peringkatnya Silver Line. Oke, tepuk tangan dong ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nunung, saya bidan dari Muncar, saya Silver Line. Terima kasih. Oh, Silver Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya bidangkan kekerasan dengan istri saya dengan Bu Ira. Peringkat saya bintang 8 dan Bu Ira juga bintang 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya Muhammad Swanto, saya dari Muncar seperti mereka berdua. Kalau mereka masih PNS aku sekarang. Kalau saya sudah mantan karyawan, saya pernah di farmasi kurang lebih 11 tahun. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Merdeka. Oke, merdeka. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mas Wijaya, saya konsultan bisnis juga praktis kesehatan tingkat Silver Line. Selamat malam Surabaya. Nama saya Alif, latar belakang lulusan Diploma Manajemen Informatika. Saya dari Gresik. Terima kasih. Gresik ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Fajar, peringkat bintang 8 dari Gresik. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk para trainer lokal di kota Surabaya. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Wah, semakin seru. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan pulang dulu tadi ya, belum dibayar soalnya. Oke, itulah nanti wajah-wajah yang akan mengisi mewakili kota Surabaya yang akan memberikan seminar-seminar ataupun training terkait dengan produk baru. Jadi bagi Anda, para leadernya atau grupnya yang membutuhkan support dari cabang Surabaya, jangan sungkan untuk menghubungi cabang Surabaya, khususnya nanti langsung ke Bu Wira. Mana Bu Wira? Mana sini? Ayo. Nah, ini ya. Ini yang akan menggantikan saya. Ini trainer asbak nanti ya, Ibu Wira. Jadi bagi Bapak Ibu grupnya yang ingin mendapatkan support mau online mau offline untuk training dan seminar, jangan sungkan untuk menghubungi cabang masing-masing, khususnya di sini cabang Surabaya ya, dan nanti langsung berhubungan dengan Bu Wira. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu, semangat pagi. Pagi, Surabaya. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, Surabaya. Bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya.